Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Walasana, saya dari kelompok 5. Kelompok kami mengambil tentang materi naturalisme. Filsafat pendidikan naturalisme penting dalam pendidikan SD karena membantu anak belajar sesuai dengan perkembangan alami mereka. Berikut beberapa alasan mengapa pendekatan ini relevan. Yang pertama, menghargai perkembangan alami anak. Anak usia SD berada dalam tahap eksplorasi dan keingintahuan tinggi. Dan yang kedua, belajar melalui pengalaman nyata. Anak-anak belajar lebih baik melalui pengalaman langsung, seperti bermain di alam, mengamati fenomena sekitar, atau melakukan eksperimen sederhana. Meningkatkan kreativitas dan kemandirian. Dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mereka menjadi lebih kreatif dan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa selalu bergantung pada instruksi guru. Dan yang keempat, ada mendorong kecintaan terhadap alam. Pendidikan berbasis naturalisme menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak dini. Yang penting dalam membangun kesadaran ekologi dan tanggung jawab terhadap alam. Dan yang kelima, mengurangi stres dalam belajar. Pendekatan ini lebih fleksibel dan tidak menekankan anak untuk selalu berprestasi secara akademik, melainkan lebih menekankan pada kesenangan dalam belajar sehingga mereka tidak mudah stres. Dan yang keenam, mempermudah pemahaman konsep abstrak. Misalnya, anak-anak akan lebih mudah memahami konsep matematika seperti perkalian jika mereka melihat contoh nyata, seperti menghitung jumlah apel di pohon atau membagi makanan dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinurianti dari kelompok 5. Filsafat pendidikan naturalisme berfokus pada alam sebagai sumber daya utama mata pelajaran. Menurut pandangan ini, anak-anak belajar paling baik dengan mengikuti alam atau proses alami mereka sendiri, seperti rasa ingin tahu, eksperimen, dan pengalaman langsung. Pendidikan naturalisme menekankan penting mengamati, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Untuk memahami konsep-konsep, pendekatan ini sering menghindari metode pembelajaran yang melalui formal dan lebih mengutamakan pengalaman praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari kelompok 5. Contoh penerapan filosofi naturalisme di kelas SD. Pertama, pelajaran sains, misalnya sistem peredaran darah manusia. Dalam pelajaran sains, guru bisa melakukan peragaan untuk menunjukkan bagaimana darah mengalir dalam tubuh manusia dengan menggunakan metode jantung atau pembuluh darah dari bahan yang sederhana seperti selang dan bola. Anak-anak bisa melihat secara langsung bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan cara ini mereka akan belajar melalui pengalaman dan pengamatan langsung. Selanjutnya, pada pelajaran matematika, misalnya pembelajaran jumlah dan pengurangan. Dalam matematika, guru bisa menggunakan permainan dengan menggunakan benda-benda alam seperti batu kecil dan biji untuk menggambarkan penjumlahan dan pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabarina. Kami dari kelompok 5. Contoh filsafat pendidikan naturalisme. Misalnya, jika ada 10 batu dan guru mengurangi 3 batu, anak-anak bisa melihat secara langsung jumlah yang tersisa dan memiliki konsep matematika dengan cara yang lebih konstrak. Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki khas membaca cerita alam. Dalam bahasa Indonesia, anak-anak bisa membaca cerita atau dongeng tentang alam, seperti kisah pohon atau binatang.
Setelah itu, mereka bisa diminta untuk menulis cerita mereka sendiri atau diskusi. Apa yang mereka pelajari tentang alam serta bagaimana cara tersebut menggambarkan hubungan manusia dan lingkungan. Simulasi atau peragaan dalam pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak, memperkuat pemahaman mereka tentang konsep yang diajarkan, serta mengembangkan rasa ingin tahu dan cinta terhadap alam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat dan sastra yang menekankan pengaruh determinisme alam dan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Berikut adalah poin-poin utama tentang naturalisme. 1. Definisi. Naturalisme adalah pendekatan yang memahami dunia berdasarkan hukum-hukum alam tanpa melibatkan kekuasaan supernatural atau metafisika. Dalam sastra, naturalisme berusaha mempresentasikan kehidupan secara objektif dan ilmiah. 2. Ciri-ciri utama. Determinisme. Kehidupan manusia dianggap ditentukan oleh faktor-faktor seperti lingkungan, genetika, dan keadaan sosial. Objektivitas. Penulis atau pengamat tidak memihak dan menggambarkan realitas sebagai adanya. Pesimisme. Banyak yang naturalisme menunjukkan pandangan yang gelap tentang nasib manusia. Pengaruh sains. Naturalisme dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin dan pemahaman tentang hubungan sebab akibat. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Kami berharap video ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai naturalisme dalam pendidikan SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.